Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah kelas 4 MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tempo pada lagu. Tentunya pada pembelajaran SPDP kelas 4. Akan tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan anak-anak diberikan kefahaman dalam mempelajari tempo pada lagu. Mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa tadi segala kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, langsung saja kita masuki materi hari ini, tempo pada lagu. Nah, sebelum kita mempelajari tempo pada lagu, Besti ingin bertanya pada anak-anak, siapa yang tahu apa itu tempo? Yo, kita pernah membahas ini di semester 1. Masih ingat tidak? Apa itu tempo? Betul sekali, tempo merupakan cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Nah, tempo ini dibagi menjadi 3. Ada yang tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Nah, masing-masing tempo ini ada sebutannya juga ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tempo cepat. Pada tempo cepat ini ada allegro, yaitu cepat, allegro assai, cepat sekali, allegro con brio, cepat dan hidup, vivace atau vivo, cepat dan girang, presto, cepat tergesa-gesa. Nah, jadi untuk tempo cepat sendiri itu ada berbagai macam kecepatannya. Kemudian yang kedua adalah tempo sedang. Tempo sedang ini ada andante, itu kecepatannya seperti orang yang sedang berjalan. Kemudian adantio, lebih cepat sedikit dari andante. Kemudian ada allegretto, agak cepat. Moderato, sedang. Allegro moderato, lebih cepat dari moderato. Kemudian yang ketiga adalah tempo lambat, di mana tempo lambat ini ada largo, itu pelan sekali. Lento, pelan dan merana. Kemudian larghetto, lebih cepat sedikit dari largo. Grove, pelan penuh hikmat. Larghissimo, lebih pelan dari largo. Nah, jenis-jenis tempo ini sesuai dengan lagu yang dinyanyikan. Contoh di sini ada grove, pelan penuh hikmah. Nah, ada beberapa lagu yang memang dinyanyikan dengan pelan dan penuh hikmah. Contohnya lagu syukur ya ketika di upacara. Kemudian lagu untuk mengenang jasa para pahlawan. Nah, anak-anakku, dalam pemilihan tempo pada sebuah lagu itu harus disesuaikan dengan isi lagu. Contohnya, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat, sedangkan lagu yang digunakan untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang atau lambat. Nah, selain itu, dalam menyanyikan sebuah lagu perlu diperhatikan tinggi rendahnya nada. Nah, tinggi rendah nada ini adalah cara untuk menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah yang sesuai dengan notasi lagu. Nah, anak-anakku, contoh tangga nada, notasi angka, dan notasi balok. Apa itu sebenarnya tangga nada? Ada yang tahu apa itu tangga nada? Nah, kalau belum tahu, Besti beritahu. Tangga nada itu adalah tinggi rendah nada yang dituliskan secara berurutan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam menyanyikan sebuah lagu itu perlu adanya nada tinggi maupun nada rendah yang sesuai dengan lagunya agar lagunya terdengar enak dan orang-orang bisa menikmatinya. Nah, ada 2 tangga nada. Yang pertama adalah notasi angka dan yang kedua, yang satunya lagi adalah notasi balok. Oke, contoh yang pertama. Nah, gambar ini kira-kira notasi angka atau notasi balok?
Betul sekali, ini adalah notasi angka. Kemudian selanjutnya yang kedua, nah ini adalah notasi balok. Jadi simbolnya untuk notasi angka ditulis menggunakan angka, dan untuk notasi balok ditulis seperti bentuknya seperti huruf P atau mungkin sendok kalau anak-anak tahu ya. Nah, untuk tangga nada ini, nada yang terletak pada kiri adalah nada yang terendah, sedangkan yang paling kanan adalah nada yang tertinggi. Jadi anak-anak semakin ke kanan nada itu semakin tinggi, kemudian sebaliknya semakin ke kiri nada semakin rendah. Nah, dalam penulisan nada atau notasi ini, contohnya notasi angka ada 3 macam. Yang pertama adalah notasi angka ditulis dengan tanda titik di atasnya. Kemudian notasi angka ditulis cukup dengan notasi angka saja, dan yang ketiga adalah notasi angka dengan tanda titik di bawahnya. Nah, masing-masing dari simbol ini memiliki arti. Yang pertama adalah ketika ada notasi angka kemudian diberikan tanda titik hitam di atasnya, itu disebut dengan oktav tinggi. Oktav tinggi itu berarti dimaksudkan bahwa nada tersebut adalah nada yang tinggi. Kemudian ketika ditulis dengan notasi angka saja itu disebut dengan oktav sedang, yang mana itu menyimbolkan bahwa nada tersebut adalah nada yang sedang. Dan yang ketiga, ketika ada notasi angka kemudian ada simbol titik di bawahnya, itu disebut dengan oktav rendah, yang mana itu menyimbolkan bahwa nada tersebut adalah nada yang rendah. Nah, anak-anakku, jika kita membahas tentang notasi angka, notasi balok, itu berhubungan dengan yang namanya lagu. Nah, dalam menyanyikan sebuah lagu, kita membutuhkan alat yang ada di depan anak-anak ini. Nah, anak-anak tahu tidak alat ini namanya apa? Baik, kalau belum tahu akan Bu Guru beritahu. Alat ini disebut dengan metronom Melzel. Fungsi dari metronom Melzel adalah untuk mengukur kecepatan lagu. Nah, jadi geraknya nanti jarumnya ke kanan dan ke kiri. Kalau anak-anak masih bingung seperti apa gerakannya, nanti anak-anak bisa cek di YouTube metronom Melzel dan cara kerjanya ya. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang lagu ini berhubungan dengan yang namanya tari daerah. Nah, sebelum kita masuk ke tarian daerah, Bu Hesti ingin anak-anak mencari 5 informasi tentang nama tarian daerah. Boleh tarian daerah tradisional maupun tarian daerah yang kreasi modern di Indonesia tentunya. Kemudian tuliskan hasilnya dalam tabel di bawah ini. Ada 2 tabel. Yang pertama adalah tabel untuk nama tari daerah tradisional, dan yang kedua adalah nama tari daerah kreasi modern. Silakan dicari nama tariannya apa, kemudian asal daerahnya apa. Jika sudah, bisa dituliskan dalam buku tulis dengan bentuk tabel seperti ini dan dikumpulkan pada guru temanya masing-masing. Baik anak-anakku, itu materi SPDP kita hari ini. Jika ada yang merasa kesulitan atau belum paham, bisa langsung ditanyakan kepada Bu Hesti atau Pak Saroto untuk kelas 4A ya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.